Akidah adalah pondasi dasar keyakinan seorang muslim. Asasnya adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu betul-betul menguatkan ini dalam pondasi hidup kita, maka dipastikan semua urusan kita di muka bumi ini akan mudah. Mau itu dalam kondisi nikmat sedang melimpah sehingga kita bersyukur kepada Allah, atau ujian sedang sabar, kita jadikan momentum mendekatkan diri kepada Allah dengan kita bersabar. Maka ini pondasi dasar. Kita mulai dulu teman-teman sekalian dari masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. Mulai dari umur 40 tahun dinubuatkan jadi Nabi, kemudian beliau habiskan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun itu. Nah 13 tahun di Mekah ini ada satu hal unik yang perlu kita pelajari. Di Mekah itu, dalam 13 tahun belum ada perintah zakat, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah jihad. Syariat-syariat Allah belum disyariatkan atau belum diterapkan secara hukum di Mekah. Perintah sholat terjadi Isra Mi'raj itu di tahun ke-11 dari masa kenabian. Dari 13 tahun itu, nanti tahun ke-11 baru terjadi Isra Mi'raj. Berarti kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah baru ada perintah sholat. Itu pun sholat awalnya di Mekah semuanya 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah hijrah ke Madinah baru yang duhur, asar dan isya ditambah 2 rakaat, lalu maghrib ditambah 1 rakaat. Makanya kalau anda sudah pelajari bab sholat, biasanya kita kalau dari rakaat kedua ke rakaat ketiga takbir lagi. Pernah lihat begitu ya? Itu kenapa? Karena memang itu adalah tambahan rakaat yang terjadi setelah fase Madinah. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa yang Nabi Muhammad SAW dakwakan di Mekah sehingga lahir orang-orang seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat yang memiliki iman-iman baja yang tidak bisa goyah dengan apapun, badai apapun tidak bisa menggoyahkan, dan mereka berhasil memimpin dunia di masa kehidupan mereka menjadi raja-raja kaum muslimin yang dikenal dengan Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jadi ini masa-masa kejayaan Islam yang luar biasa, karena memang ekspansi Islam pada saat itu sudah sampai menguasai setengah dunia, terutama di masa Umar radhiyallahu anhu yang berkuasa 10 tahun dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, Umar mengutus pasukan besar ke negeri atau ke utara Jazirah Arab untuk menaklukkan negeri Syam yang dikuasai oleh bangsa Romawi dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan 12.000 pasukan berhasil menaklukkan negeri Syam, dan pada saat itulah kunci Masjid Aqsa diserahkan kepada kaum muslimin dan kita kuasai sampai hari ini masjidnya, gitu ya. Walaupun wilayah Palestina sekarang dijajah, semoga Allah bebaskan, tapi Masjid Aqsa masih di tangan kaum muslimin. Sampai hari ini 200 orang pegawai marbot ya, pengurus Masjid Aqsa itu dibiayai langsung oleh kerajaan Jordania sesuai dengan akad perdamaian mereka dengan Israel. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian tahun 16 Hijriah Umar bin Khattab mengutus pasukan besar juga menuju ke negeri Persia. Jadi ke timur Jazirah Arab, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan. 30.000 pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan berhasil menaklukkan wilayah Persia. Kemudian tahun 20 Hijriah mengutus Amr bin As menuju ke Afrika Utara dimulai dari Mesir, kemudian ekspansi ke Tunis, Jazair, Maroko, yang nanti ekspansi Islam sampai ke Eropa ini. Masuk ke Spanyol, kemudian ke Perancis dan beberapa wilayah yang tidak asing dalam sejarah, itu mulai dari situ. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, di masa Umar bin Khattab saja Islam itu sudah sampai ke utara Jazirah Arab, kemudian juga ke timurnya dan ke baratnya. Dan ini satu prestasi yang luar biasa. Semua ini teman-teman sekalian karena ada kaderisasi dari Nabi SAW di Mekah. Apa sih yang Nabi SAW tanamkan sehingga mereka sangat kuat keyakinannya? Itulah yang namanya akidah. Dakwah Nabi SAW selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah teman-teman adalah bagaimana menanamkan kalau Allah itu ada sebagai pencipta dan tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kita sekarang bicara secara rasional dulu, karena teman-teman di sini di negara liberal atau orang-orang yang sekuler ya, banyak orang ateis, tidak yakin ada Tuhan. Anda butuh argumentasi ini. Sekarang coba datangkan semua yang disembah selain Allah dulu. Yang disembah selain Allah, ada orang sembah bintang-bintang, dewa, patung-patung, jin, ya. Bahkan di India ada lebih unik, menyembah sapi, kan itu. Contoh, kalau kita searching lihat di YouTube,
orang-orang yang menyembah sapi, sapi itu didatangkan lalu mereka putar di bawah perutnya dan dianggap Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Karena ada potensi dalam diri kita untuk mengenal Tuhan. Cuma mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Kalau kita sebagai seorang muslim sudah dipandu, Tuhanmu namanya Allah, dan ini ada Asmaul Husna, nama-namanya yang mulia, Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, Maha Teliti dan segala macam. Dan Allah menurunkan kitabnya dari langit. Kalau di masa kita sekarang Al-Quran, walaupun ada kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur yang wajib juga kita iman dalam rukun iman kita, itu untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan dan Allah perkenalkan dirinya di sana, serta juga mengutus utusannya dari kalangan manusia, Nabi Muhammad SAW, untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Begitulah Allah memperkenalkan dirinya. Kalau kita lihat Tuhan-Tuhan selain Allah, kita akan temukan mereka sama sekali tidak punya andil. Tidak ada andil sama sekali, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj, ya, surah nomor 22 di ayat 71 atau 73, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya semua yang diseru selain Allah itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Mereka tidak punya kelebihan. Siapapun itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Mereka bahkan tidak mampu menciptakan seekor lalat. Kali kalau teman-teman melihat surah Al-Hajj, ya, di surah nomor 22, Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, maka dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian seru selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan seekor lalat pun. Wa in yaslub minhum dzubaba syai'an la yastanqidhuhu min, dan kalaupun lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang disembah dan lemah yang menyembah, ya. Jadi maksudnya kalau kita punya segelas susu, teman-teman sekalian, kemudian datang lalat, seekor lalat lalu mengambil setetes dari kita, kita bahkan tidak mampu untuk mengambilnya kembali. Semua yang diseru selain daripada Allah sama kasusnya. Mereka tidak mampu sama sekali untuk seperti yang Allah katakan, ayat 73 tepatnya, ya. Jadi Allah memastikan semua yang diseru selain daripada Allah tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Mereka tidak punya kemampuan. Di muka bumi ini, teman-teman sekalian, cukup banyak yang pernah mengaku sebagai Tuhan, ya, dari kalangan manusia. Ada Fir'aun, ada Namrud, ya. Fir'aun sampai sekarang kita bisa lihat muminya, dan itu Allah memang mengekalkan jasadnya Fir'aun agar menjadi tanda-tanda kebesaran bagi manusia. Di masa hidupnya, karena dia raja, sempurna secara fisik, sempurna secara jabatan, kekayaannya melimpah, pasukannya nggak pernah kalah, dan uniknya pada saat dia ngaku Tuhan, itu semua masyarakatnya mengiyakan. Makanya dalam Al-Quran digambarkan Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Semua orang yang mengaku tentang ketuhanan Fir'aun, maka akan dikasih apa yang dia mau. Makanya orang-orang pada ngaku Tuhan, pada mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi subhanallah, Fir'aun juga haus, Fir'aun juga lapar, Fir'aun juga tidur, gitu kan? Fir'aun seperti manusia umumnya, lahir dari rahim seorang wanita, melalui proses anak-anak, dengan suka dukanya remaja, kemudian berangan-angan ingin berumah tangga, punya anak, akhirnya pengen punya cucu, tua dan meninggal dunia. Bahkan pada saat dia mengaku sebagai Tuhan, dia tidak bisa sama sekali menolak sistem yang sudah ada. Kayak tadi misalnya lapar, haus, ngantuk dan seterusnya. Dia tidak bisa. Maka tidak mungkin Tuhan seperti ini. Bapak Ibu tentunya tidak asing dengan ayat kursi. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah menyebutkan salah satu sifatnya Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata begini, bertanya pada Jibril pada saat datang membawa wahyu, wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Lalu Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu telah berfirman kepadamu, peganglah segelas air dan jangan kau pindahkan sampai Allah memerintahkanmu. Maka Nabi Musa mengambil segelas air lalu memegang. Lama sekali sampai Nabi Musa ngantuk. Ketika Nabi Musa ngantuk, gelas itu jatuh, tumpah airnya. Maka di saat itu Jibril mengatakan, Tuhanmu berfirman, wahai Musa, kalau sampaikan kepada Musa, kalau seandainya saya mengantuk, maka alam semesta ini